Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah wa nasara wa wala. Ya Allah ya Haqqu ya Nur ya Mubin, awwir qulubana bi nurika innaka ala kulli syai'in qadir. Bi barakati wa karamati wa asrari jami'al silsilah qadiriyah naqsyabandiyah mansuriyah layah radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrahu amin amma ba'du. Hadirin mukarramin yang mulia, para masyayikh ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah wa pesantren Suryalaya, wabil khusus hadratus syekhina mursyidina sultan auliya fi hadzal zaman as-sayyid Syekh Muhammad Abdul Saiful Masluk qaddasallahu sirrah. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini selalu mendapatkan limpahan barokah karamah dari beliau sehingga bisa mengamalkan amaliyah ini dengan istiqomah. Al-Fatihah. Hadirin karamin yang mulia, Wakil Datuk Syekh Mursyid Kiai Haji Sugeng Burhanuddin, dan doakan beliau semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, diberikan keberkahan dan kemuliaan dalam kehidupan. Para kiai, para asatidz, para hujjaj, para kesembuhan, para mubalik, para pengurus madrasah TK Nurul Pesantren Suryalaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul baik Imam Kemanaki pada malam hari ini, Ustaz Hendra Kiai beserta keluarga besarnya, kita berterima kasih kepada beliau dan mendoakan beliau semoga segala hajat-hajat beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita tabaruk, kita bersyukur dengan hadratus Syekh Abul Qaddasallahu sirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif billah al-wasil wal musil ilallah as-sayyid Syekh Muhammad Abdul Saiful Masluk qaddasallahu sirrahu. Wa ammal ba'u fi hadzal syahri al-bara'atu. Wal bara'atu huna bara'atun minan nifaqi. Li'anna rasula wa ashabahu yubri'una minan nifaqi wa amarona an nubri'a minhu faqala man aktsara dzikrallahi faqad bari'a minan nifaq atau kama qala Syekh. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, tabaruk pada syuhur itu amanah dari beragung jangan sampai ditinggalkan. Karena tabaruk itu kita mengambil keberkahan dari guru. Ngerti tidak ngerti, dengerin aja. Yang penting mendapatkan berkah. Alhamdulillah. Pada bulan Rajab, huruf ba, huruf terakhir pada bulan ini diartikan oleh guru mursyid dengan keluasan ilmu beliau. Ba-nya diartikan dengan baro'ah. Arti baro'ah itu terbebas, sembuh. Apa sembuh bahasa Sundanya? Jager. Bahasa Jawanya waras. Sembuh dari apa? Bara'atun minan nifaq, sembuh dari penyakit nifaq. Kalau datang ke dokter nggak tahu dokter itu penyakit nifaq itu. Penyakit nifaq, nama penyakitnya orangnya disebut munafik. Penyakitnya nifaq, orangnya nama. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat yubri'una minan nifaq. Mereka semua senantiasa membersihkan hatinya, mensucikan dirinya daripada sifat nifaq. Wa amarona an nubri'a minhu. Dan Rasul juga memerintahkan semua umatnya supaya mencari obat, supaya sembuh, supaya terbebas daripada penyakit nifaq. Di antaranya sabda Nabi, man aktsara dzikrallahi faqad bari'a minan nifaq. Barang siapa yang banyak berzikir, sungguh dia sudah sembuh, selamat, terbebas daripada sifat nifaq.
2 tahun ini lebih, 2 tahun lebih, umat dunia, semua orang satu dunia, sedunia ini kata Abah dijajah oleh si koplok COVID, ketakutan, takut dengan COVID. Padahal COVID itu kalau dia di dunia kena COVID, bangun dari kubur, apakah pakai masker bangun dari kubur? Penyakit badan hanya sampai di dunia, sampai aja wafat, meninggal, sembuh. Di akhirat gak kebawa lagi. Yang di sini bisulan, bangkit dari kubur tenang, kagak bisulan lagi, sembuh. Tapi penyakit hati kalau belum sembuh di akhirat, kalau belum sembuh di dunia, terbawa sampai dengan. Jadi maksudnya gimana? Kalau orang begitu takutnya dengan COVID, sampai pakai masker dan lain sebagainya, protokol kesehatan, seharusnya manusia kalau mengerti lebih takut dengan penyakit hati. Karena penyakit hati itulah yang menyebabkan kecelakaan di dunia dan di akhirat. Kotoran, penyakit di dalam hati. Oleh karenanya inilah kita datang kepada guru mursyid dalam rangka berobat. Berarti kalau berobat kita semua ini lagi sakit. Orang sakit semua ya. Kanker. Cuma kalau istilah almarhum ya soleh, kita ini berobatnya berobat jalan, tidak rawat inap, rawat jalan ini. Kita sering-sering wayahnya berobat, jadwal berobat pasti datang. Jangan datang sekali doang. Mana? Di mana saja kapan jadwal berobatnya? Di mana ada majelis manakib itu jadwal berobat. Supaya cepat. Bager. Kenapa tadi? Kalau tidak sembuh, tidak diobati di dunia, terbawa sampai dengan akhirat. Celaka di dunia dan celaka di akhirat karena sebab penyakit hati. Inilah makanya di bulan Rajab ini kita dibimbingkan oleh guru mursyid, doa yang banyak dibaca di bulan ini, dianjurkan banyak dibaca adalah Allahumma tahhir lisani minal kidbi wa qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa basari ya inna katalamu wa inna dalamu. Dibaca itu doanya. Amalannya untuk membebaskan diri dari penyakit munafik adalah la ilaha illallah. Obat luar, obat dalam. Doanya dikasih, amalan lahirnya dikasih, amalan dalamnya, obat dalamnya dikasih. Dipakai semuanya. Jangan rajin berobat, datang berobat terus, tapi obatnya enggak sembuh juga. Jadi sering-sering datang ke dokter dan minumnya obatnya diminum sesuai dosisnya. Inilah Allah gambarkan orang munafik di dalam doa yang tadi diajarkan oleh guru mursyid. Tersirat sifat-sifat orang munafik. Yang pertama adalah orang munafik itu Allah matahil lisani minal kibbi. Ciri sifat munafik itu adalah suka bohong. Yaqulu nabi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Apa yang di mulut beda dengan apa yang ada di mulut dan di hati. Lain di mulut, lain di hati. Di mulut mah manis. Ya kita itu kita. Di mulut la ilaha, di dalamnya kosong, tidak ada ininya. Itu namanya lain di mulut dan di mulutnya alhamdulillah, di dalam hatinya. Makanya Galid malam ini manakibat dalam rangka tasyakur nikmat syukur nih. Syukur nikmat itu dikatakan asyukru qaidul mawjud wa saidul mafqud. Bahasa sederhana, syukur yang ada supaya datang yang belum ada. Bahasa kitanya tadi gitu. Asyukru qaidul mawjud wa saidul mafqud. Syukur itu mengikat yang sudah ada dan menangkap yang belum ada. Gimana syukur yang sempurna?
Dikatakan oleh Allah, orang kalau syukur di lisan saja gampang itu mah, anak kecil juga alhamdulillah. Tiap hari juga ngomong alhamdulillah. Ada ujungnya, segini juga alhamdulillah. Jadi kalau nggak segini, pengennya nggak segini, tapi baru mungkin adanya segini, jadi kepaksa. Anak kecil juga bisa alhamdulillah. Ada Allah firmankan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang pandai bersyukur. Abah Os menggambarkan guru kita silsilah ke-37, Abah Anam itu orang yang sangat pandai. Ini tadi, karena kalau orang syukur hanya di lisan saja masih kena penyakit munafik. Masih kena penyakit nifaq, masih munafik. Kenapa? Syukurnya cuma di lisan. Lantas bagaimana syukur yang sempurna itu? Tadi yang Allah gambarkan, orang yang syakur, pandai bersyukur, bukan sekedar syukur di lisan, tapi juga syukur badan. Jadi syukurnya 3 dimensi. Orang yang sangat pandai bersyukur, satu, syukur dengan lisan. Cirinya apa? Banyak berzikir. Yang kedua, syukur dengan badan. Mana cirinya? Badan kita ini banyak syukurnya, banyak melakukan sholat. Maksudnya sholat sunnah. Kalau sholat wajib cuma 5. Sholat wajib mah berani ngadu sama kiai, jangan takut. Ya, jangan takut sholat wajib mah berani ngadu sama kiai. Bahkan kita, maaf, nyontekan melaksanakan surya sholat sunnahnya juga bahasa sombong itu mah berani ngadu. Ya, maksud syukur ketemu guru yang membimbing supaya badan ini banyak bersyukur, gitu maksudnya. Kenapa? Karena sholat itu adalah ibadah yang paling afdal. Haji, puasa, zakat, semuanya itu di bawah derajat sholat. Fafarduha afdalul faraid wa nafilatuha afdalun nawafil. Kewajiban sholat adalah kewajiban yang paling afdal. Dan kesunahan sholat adalah ibadah sunnah yang paling afdal. Seandainya orang banyak umrohnya, jarang sholat sunnahnya, lebih afdal orang yang banyak sholat sunnah tapi boro-boro haji umroh juga, orang kagak gablek. Duit gimana? Iya. Dan dibuka rahasianya oleh guru mursyid. Kenapa? Salat itu menjadi ibadah paling afdal karena semua rukun Islam ada di dalam syahadat. Setiap sholat pasti baca syahadat. Sholat sudah pasti. Kemudian apa lagi? Puasa. Orang lagi sholat pasti puasa. Kagak makan, kagak minum. Banyak sholatnya, banyak. Zakat. Secara maknawi, zakat itu ada yang membersihkan harta. Sholat itu kalau dilakukan dengan benar sesuai petunjuk guru membersihkan hati dari semua kotoran. Haji, orang yang sholat pasti menghadap kepada Makkah, kiblat, hijul baik. Jadi banyak sholatnya, banyak syahadatnya, banyak puasanya, banyak zakatnya, banyak hajinya. Inilah satu. Kedua, kalau orang lagi sholat, semua anggota tubuhnya dibawa. Kalau puasa yang kerja perut doang sama mulut, zakat yang kerja kantong sama tangan. Ya haji termasuk semua. Iya. Kalau sholat semuanya dibawa, dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut terbawa ibadah. Jadi kalau mau lihat orang lagi benar, lihat orang lagi sholat lagi benar. Itulah rahasia kenapa di TK Pondok Pesantren Suryalaya amalan yang paling banyak selain zikir adalah puasa. Hanya 1 tahun yang wajib. Walaupun sabda Abah, kalau mau silahkan puasa dari Rajab sampai Ramadan. Tapi yang diwajibkan, yang dimaklumatkan adalah hari Kamis pertama bulan Rajab. Besok tuh hari Kamis, jangan sampai kelewat. Insya Allah. Setidak-tidaknya gilokan sekali dalam setahun kelewat. Nilai 1 hari itu sama dengan nilai puasa
1 tahun. Cocok banget udah cocok. Udah ketahuan nggak pasti tahu apa. Kalau disuruh puasa, aduh, boro-boro yang hari-harian Senin Kamis saja. Inilah sholat itu tadi. Syukur lisan banyak mikir, bukan hanya sekedar dibaca dalilnya, tapi diamalkan. Afdhalu dzikri balaganahu. Yang kedua, syukur badan banyak sholat. Yang ketiga adalah syukur hati. Mana? Ingat kepada Allah Subhanahu. Kalau kumpul tiga-tiganya, hatinya bersyukur, lisannya bersyukur, badannya dipakai ibadah, sholat khususnya dan ibadah-ibadah yang lain, hatinya ingat kepada Allah. Inilah namanya orang yang pandai. Terima kasih. Matur nuwun. Bukan, kalau itu mah gampang. Inilah kita dididik jadi orang yang pandai. Maksudnya apa? Supaya diantaranya sifat nifak dalam diri kita sembuh sedikit demi sedikit. Inilah ciri orang Munawi yang pertama, lisannya apa yang ada di luar berbeda dengan apa yang ada di dalam. Itu surah An-Nisa, firman Allah, yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu merasa menipu Allah karena mengucapkan biidharil iman wa kitmanil kufri, menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran tadi. Di mulutnya la ilaha, di dalam hatinya sabda Tuhan Shallallahu Alaihi wakat ilah. Berapa banyak Tuhan yang ada dalam hatinya? Ini kita masih banyak berzikir, hatinya masih banyak, tapi sudah ketemu dokter, sudah punya gitu. Walaupun masih sakit. Sesama orang sakit jangan tapi sudah punya obat, bersyukur. Nah, maka nanti riwayatnya orang munafik yang seperti ini, yang nggak ketemu obat di dunia sampai akhirat dia belum sembuh nifaknya, dibalas oleh Allah. Di akhirat dibangkitkan dari kubur, digiring kepada mahsyar, dikumpulkan dengan orang beriman. Udah pede dia, selamat juga gue nih. Biar kata kagak zikir, kagak sholat, kagak berguru, gue ada guru mursyid, tapi selamat juga. Tapi ketika akan digiring ke Shiratal Mustaqim, Allah cabut, Allah padamkan cahayanya, sehingga mereka Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami, jangan diambil cahayanya. Itulah balasan Allah nanti bagi orang yang di dunia nifaknya nggak disembuhin, tidak cari obat, merasa aman, merasa tenang, punya penyakit nifak. Tadi COVID aja dijaga ketakutan, seharusnya lebih takut dengan sifat nifak. Inilah yukhadi'unallahu wa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi ini kita ingat aja nih, kita masih ada nggak penyakit nifak dalam diri kita? Jadi satu, kalau masih belum sesuai yang di luar dengan yang di dalam, berarti lagi angot, zikir, belum pas yang di luar, yang di dalam lagi angot tuh. Kalau lagi pas, lagi sembuh tuh. Kemudian yang kedua, sifat orang munafik adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia mengerjakan sholat tadi, karena sholat itu ibadah paling afdal, gambaran. Kalau sholatnya aja malas, gimana ibadah yang lain gitu. Qamu kusala. Azan udah dari tadi, qomat udah dari tadi, belum pengen sholat. Kalau orang kurang nafsu makan, gampang obatnya banyak, jamunya. Kalau kurang nafsu sholat, yang punya jamunya, vitaminnya hanya guru itulah la ilaha illallah. Basamratu dzikril jahri an-nasyatu 'alal ibadah. Efek kalau kita minum dosis la ilaha illallah dengan sempurna, dengan rutin sesuai petunjuk guru mursyid, an-nasyat 'alal ibadah. Jadi semangat untuk ibadah. Gambarannya sholat.
Kalau sholatnya rajin, sholatnya terjaga, pasti semua ibadah yang lain. Jangan lihat gimana puasanya, jangan lihat gimana zakatnya, jangan lihat gimana hajinya, lihat aja sholatnya. Ada pengalaman Ikhwan, Ikhwan itu haji ikut travel dengan yang bukan Ikhwan, dengan tanpa menyalahkan ajaran orang lain. Ke sana sekamar ya, dia Ikhwan sendiri. Itu pulang-pulang cerita, ya Allah saya bersyukur ketemu guru musik. Emang kenapa Pak? Saya, teman-teman saya semua itu di hotel waktu di Mekah, waktu di Madinah itu kerjaannya cuma tidur, sekedar tawaf, ibadah-ibadah ikut bimbingan. Di luar itu, kalau di Mekahnya aja kayak begitu, gimana lagi? Bahasa Abah, kalau di Suryalaya gimana di rumah? Gambarnya sholat. Kalau sholatnya aja tidak terjaga, bagaimana ibadah yang lain? Inilah. Maka kita datang kepada Syekh Mursid minta vitamin untuk semangat ibadah. Itulah vitaminnya, la ilaha. Digedor terus dikirnya, kata Khalid, gedor terus dikirnya supaya sembuh. Tinggal lihat, tinggal ngaca, masih banyakkan malesnya apa banyakkan rajinnya. Kalau lagi datang malesnya berarti lagi kuman. Dan dari baru biarin tadi. Kancu. Lagi apa? Kalau bahasa Sundanya kancu. Oh di kamus lah. Yukhadi'un Allah wa khaduhu ma idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa. Ciri yang ketiga adalah orang munafik itu ibadahnya riya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abah, semua ibadah memang riya, kelihatan orang, sholat kelihatan orang. Kalau nggak mau kelihatan orang, ngumpet sholatnya. Yang susah haji, kalau nggak mau kelihatan orang, kemana pergi hajinya? Belum berangkat aja udah undang-undang rame. Maka supaya ibadah yang riya itu jadi ikhlas, kudu punya amalan yang membuat semua ibadah menjadi ikhlas. Mana amalan yang membuat ibadah jadi ikhlas? Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqali'u alaihi malakun fayaktubahu wala syaitanun fayusidah. Amalan ini jangankan setan, malaikat saja tidak tahu. Rahasia ikhlas itu adalah khalas, bersih. Hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa ngomong-ngomong. Antara kita dengan setan tidak bisa merusak, malaikat tidak bisa mencat. Ikhlas itu bukan di lisan. Udah saya memang ikhlas aja ikhlas. Apakah setiap orang yang bilang ikhlas dia pasti ikhlas? Belum tentu. Kan ceritanya begitu. Hari Jumat kan suka diumumin apa? Infak. Khalid 200.000. Iya. Ada temennya di samping, oh lah Khalid 200.000 aja pakai diumumin. Dia adalah sejamil 500.000 utang-utang sedekah 500.000. Yang terakhir hamba Allah 1 juta. Saudara-saudara nih, tuh ini baru ikhlas. Tahu nggak siapa? Itu gua. Sombong. Apakah yang begitu ikhlas? Ikhlas itu bukan di mulut, ikhlas itu pekerjaan hati. Nggak ada yang tahu. Sendiri dan rahat. Ada yang ngopi. Yura'unan nasa wala yadhkuruna illa walillah. Orang munafik dikirnya sedikit, baik secara harfiah dikira sedikit, kagak pernah dikir. Kalau dia jamaah imamnya dikir, dia ikut dikir. Kalau imamnya nggak dikir, dia nggak dikir. Baru imamnya nggak dikir, imamnya dikir aja dia pulang kabur. Bener. Itu secara harfiah dikira sedikit. Atau secara maknawi apa? Dikirnya banyak. Jangan dikira orang dikir sedikit itu maksudnya hanya dikir sedikit saja, bukan. Dikirnya banyak, tapi karena tidak ikhlas
Jadi nilainya sedikit. Semua ibadah yang tidak ikhlas itu nilainya sedikit. Kalau tidak punya ini, ibadah sebanyak apapun sedikit. Karena ibadah yang banyak itu ini, baik secara hakiki ataupun secara lafzi ataupun secara sholat sehari semalam cuma 5 tadi, banding adu sama kiai juga. Puasa yang wajib setahun sekali, haji yang wajib sekali, Pak. Wajib haji cuma sekali, sisanya sunnah. Kalau punya berangkat, kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak punya duit juga haji mah enggak apa. Zakat wajib kalau ada sampai nisab, sampai haul. Kalau enggak ada enggak wajib zakat. Jadi kalau enggak punya ini, ibadahnya sedikit. Kalau punya ini, pagi dikir, siang dikir, malam dikir, di WC dikir, di kamar mandi dikir, di mana saja. Ini ternyata ibadah yang banyak. Atau yang dimaksud dikir sedikit itu dalam sholat tadi. Karena sholat gambaran ibadah. Karena tadi ngomongin sholat di awalnya. Jadi orang munafik itu dalam ibadahnya ingat Allahnya sedikit. Kapan? Waktu nih, waktu niat usolli lillahi Allah. Udah itu? Udah. Kabur, keluyuran kemana-mana. Karena tidak punya ini. Itulah maksud zikir sedikit. Jadi tinggal kita ngaca dah nih. Masih banyak kagak tuh penyakitnya. Satu, yang di luar dengan yang di dalam beda, tidak sama, tidak cocok. Yang kedua, ibadahnya masih malas. Yang ketiga adalah ibadahnya tidak karena Allah Subhanahu. Maksudnya waktu ibadah hatinya lupa kepada. Yang keempat adalah zikirnya sedikit. Maka sabda Nabi, man aktsara dzikrullah faqad bari'a minhu. Barang siapa yang banyak berzikir, pasti dia sudah sembuh daripada penyakit ini. Insya Alhamdulillah. Biarpun kita masih sakit, sudah punya obat, sudah ketemu dokter, alhamdulillah. Tinggal rajin-rajin minum obatnya. Semoga kita semua segera disembuhkan oleh Allah. Berkat Mursid dijadikan kita orang yang selamat dunia dan akhirat, terbebas dari segala penyakit nifaq di dalam. Al-Fatihah. Sekian dari saya, terima kasih. Mari sama-sama kita dengarkan ilmu Allah yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Syekh Mursid Kiai Haji Sugeng Burhanuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.